Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, terlebih mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan dari Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 13 ini, kita merenungkannya dengan tema matahari dan bulan berhenti. Saudara-saudara, ini sungguh mujizat yang pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Ini hanya terjadi di zaman Yosua ketika memimpin orang Israel untuk melawan segala musuh-musuh yang ada di hadapan mereka, terutama yaitu ketika bertempur di dekat Gibeon dan bagaimana Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Mereka menghadapi musuh yaitu orang Amori yang notabene mereka sangat hebat sekali, sangat besar-besar, dan mereka dalam jumlah yang besar juga. Sehingga secara hitung-hitungan pertempuran, sebenarnya orang Israel di bawah komando Yosua mereka bisa saja kalah. Namun istimewa, mereka menang karena ternyata Allah sendirilah yang ikut bertempur dengan mereka. Kenapa Allah mau ikut bertempur dengan mereka? Atau kenapa Allah sendiri yang turut bertempur? Karena Yosua, dia senantiasa mendengar setiap perintah atau petunjuk dari Tuhan. Kehebatan Yosua terletak ketika berperang, dia tidak pernah melakukan bahkan sekecil apapun sebelum dia meminta petunjuk dari Tuhan. Dan ketika dia meminta petunjuk dari Tuhan, dia tidak membantah. Dia betul-betul melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dia tidak pernah abai sekecil apapun mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan. Ketika Tuhan berkata berperang, berperang. Ketika Tuhan berkata jangan berperang, jangan berperang. Yosua mengikuti hal itu. Dia dengar-dengar. Dia menuruti betul apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka selalu menang dalam berbagai pertempuran-pertempuran. Mengalahkan musuh-musuh yang begitu hebat, yang luar biasa, dengan segala peralatan perangnya yang canggih di zaman itu tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai dalam pemberitaan firman ini atau dalam renungan ini? Bahwa pada akhirnya Yosua begitu hebat dan sampai dengan kini kita mengenal dia adalah pribadi yang bahkan tidak bisa dikalahkan, atau dia boleh saya katakan mengalahkan Musa di dalam memasuki tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang hebat dalam bertempur dan dalam pengintaian.
memiliki kehebatan yang luar biasa, dan dia mendapat kesempatan untuk menduduki tanah Kanaan dibanding dengan Musa. Musa bahkan tidak sampai ke sana. Saudara-saudara, kuncinya ialah Yosua selalu merenungkan firman Tuhan, selalu meminta petunjuk dari Tuhan, dan dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia mengambil komitmen, keputusan bahwa dia akan tetap beribadah kepada Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Dia tidak pernah abai, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah absen untuk memuji Tuhan, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang dia dengar, apa yang dia renungkan akan firman Tuhan itu, dia betul-betul memberikan perhatian, memberikan hatinya untuk melakukan itu. Sehingga kunci keberuntungan, kunci kesuksesan, kunci keberhasilannya ialah di situ. Ketika dia melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Sehingga ketika dia memerintahkan bahkan matahari untuk berhenti. Ketika dia memerintahkan bulan berhenti, bulan pun berhenti. Luar biasa, saudara-saudara. Saya yakin kalau hal yang sama kita tiru, kita teladani, kita tidak abai, kita tidak pernah absen, kita senantiasa memberi perhatian, meneliti kebenaran firman Tuhan sekaligus melakukannya, maka ketika kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan, kita pun dapat melakukan banyak mujizat. Kita dapat merasakannya, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kuncinya jadilah pribadi-pribadi Yosua di zaman kini. Saya dan saudara pasti bisa. Yang penting kuncinya kita mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Dan saya percaya kita pun akan menjadi Yosua-Yosua di zaman ini. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh terpanggil untuk mau meneladani Yosua yang pada akhirnya berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam segala hal, beruntung, dan dia boleh melakukan banyak hal oleh karena penyertaan, pertolongan Tuhan sendiri baginya. Tiada lain itu semua karena dia mau mendengar, mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Dan biarlah itu yang dapat kami pedomani dalam kehidupan kami, senantiasa berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami percaya kuasa mujizat Tuhan akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, jamah tubuhnya, apapun sakit penyakit yang ada dia alami, dia derita saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan ya Bapa. Biarlah boleh mengalami kesembuhan, kuasa mujizat dari Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang bergumul untuk pekerjaan, usaha, untuk keluarga, kami memohon Tuhan kiranya menolong, memberkati, dan kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.